Salam, perkenalkan nama saya Sintri Mersiana Runesi, NIM 102-2022-0145, kelas C PK AUD, semester 4, tugas metode penelitian sosial emosional. Dengan judul Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. A. Hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematang. Hal ini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Perkembangan sangat cepat dari segi fisik, kognitif, bahasa sosial emosional, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Yang kedua, ada pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu yang hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial berbeda dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial merupakan kecakapan seorang anak merespons dan mengikat perasaan positif dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik perhatian mereka. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana ia berada. Yang ketiga, pengertian perkembangan emosional anak usia dini. Emosi berasal dari kata Latin motor, adalah suatu kondisi bergerak untuk berbuat. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen, yaitu gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain memiliki unsur subjektif, perilaku, dan fisiologis. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang kompleks seperti perkembangan dari emosi yang lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Namun demikian, seiring tumbuhnya anak, beberapa respons emosional mungkin berubah. Seorang bayi berusia 3 bulan tersenyum melihat wajah orang asing. Mungkin ketika berusia 8 bulan, ia akan merasa cemas akan kehadiran orang asing. Yang B. Teori perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama, teori psikososial menurut Erik Erikson. Tahap-tahap perkembangan psikososial dari Erikson yaitu tahap usia yang sesuai, truth versus mistrust, percaya versus tidak percaya. Pada tahap ini, anak mulai belajar mempercayai atau tidak mempercayai lingkungan dan pengasuhnya. Percaya terbentuk ketika kebutuhan anak-anak dipenuhi secara konsisten, dapat diprediksi, dan dengan kasih sayang, anak-anak memandang dunia sebagai tempat kelahiran 1-8 bulan. Bayi akan belajar mempercayai atau tidak bahwa lain akan memperhatikan kebutuhan dasarnya yang mencakup makanan, kehangatan, kebersihan, dan kontak fisik. Karakteristik peran pendidikan anak usia dini: memenuhi anak secara konsisten dan berkelanjutan, mengidentifikasi dan memerhatikan kebutuhan dasar seperti memakan popok dan menyusui, memegang bayi ketika menyusui mereka, meningkatkan ini
keekratan hubungan dan mengembangkan rasa percaya penuh perhatian. C. Perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Joseph Leduc, seorang ahli saraf di Center for New York, melalui pemetaan otak yang sedang bekerja, menunjukkan peran penting dalam amygdala 18. Amygdala adalah sekelompok sel berbentuk seperti kacang almond yang tertumpu di batang otak. Amilada merupakan gudang ingatan emosi, rasa sedih, marah, nafsu, kasih sayang, dan sebagainya. Bergantung pada amigdala, bila amigdala hilang dari tubuh kita, maka kita tidak akan mampu menangkap makna emosi dari suatu peristiwa, jadi seperti aspek perasaan menghilang. Terdapat 4 peralihan pada organisasi otak yang kurang lebih berhubungan dengan perubahan pada pengelolaan emosional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada usia 3 bulan, konteks sebelum mulai berfungsi membuat previsi kognitif, berfungsi tidur REM, dan tingkah laku refleks termasuk senyum. Yang kedua, usia 9 atau 10 bulan, labus frontal mulai berinteraksi dengan sistem limbik yang merupakan asal reaksi emosional. Yang ketiga, pada usia 2 tahun, bayi mengembangkan wawasan diri, emosi, kesadaran diri, serta kepastian lebih besar untuk mengevaluasi emosi dan aktivitas mereka sendiri. Yang keempat, usia 3 tahun, perubahan hormon pada sistem saraf otonomik muncul bersama dengan emosi evaluasi. Teori emosi James Lange. Menurut teori James Lange, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Emosi menurut kedua ahli ini terjadi karena adanya perubahan pada sistem otot-otot. Teori emergensi genon. Teori emergensi merupakan bahwa emosi sebagai pengalaman subjek psikologi timbul bersama-sama dalam reaksi filosofis, hati berdebar, tekanan darah naik, nafsu bertambah cepat, dan darah yang sebagainya. 3. Perkembangan emosi. Terdapat beberapa teori perkembangan emosi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori emosi 2 faktor. Teori emosi 2 faktor, menurut Singer, kita tidak merasa marah karena ketenangan otak kita. Rahang kita berdekat, denyut nadi kita menjadi cepat dan berdekat. Denyut nadi kita menjadi cepat dan sebagainya. Tetapi karena kita secara umum jengkel dan mempunyai berbagai kondisi tertentu tentang sifat kejengkelan kita, teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi, umumnya pertama-tama ia akan mengalami gangguan filosofis netral dan tidak jelas secara teoris yang terjadi kemudian bergantung pada apakah ia mengetahui mengapa ia merasa jengkel dan bagaimana perasaan jika ia tidak yakin mengenal emosi apa yang dirasakan.
Sekian dan terima kasih.